konservasi anggrek itu perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian berbagai plasmanupa yang ada. Dengan harapan dengan kelestarian berbagai plasmanupa itu anak cucu kita di masa depan tidak hanya tinggal cerita. Halo Sobat Bumi, ketemu lagi ya sama Nadia. Di episode kali ini Nadia sedang berada di Taman Anggrek Indonesia Permai di kawasan Jakarta Timur. Bisa Sobat Bumi lihat nih di sekeliling Nadia nih udah banyak banget jenis-jenis anggrek ya di sini ya. Wah, cantik-cantik deh pokoknya. Anggrek nih yang menjadi salah satu jenis tanaman hias yang menawan dan pastinya Sobat Bumi di rumah banyak yang suka dengan anggrek. Nah di sini Sobat Bumi banyak banget jenis-jenisnya dan fisiknya juga berbeda-beda. Nah di sekeliling Nadia ini dari warnanya aja deh, warnanya keunguan seperti di samping Nadia, lalu ada yang kuning, ada yang merah, ada yang pink. Nah mungkin kalau di Taman Anggrek Indonesia Permai ini kita bisa nemuin banyak jenis anggrek ya. Tapi apa kabarnya ya dengan habitat aslinya? Contohnya saja seperti di hutan. Nah di episode kali ini Nadia mau ngajak Sobat Bumi untuk belajar tentang anggrek hutan yang kabarnya udah mulai kritis nih keberadaannya karena faktor bencana dan manusia. Seperti apa serunya? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Bumi ke 1. Sobat Bumi, siapa yang tidak suka anggrek? Tanaman hias yang masuk dalam famili Orchidaceae ini merupakan jenis komoditas tanaman hias yang paling banyak diminati di Indonesia. Anggrek banyak diminati karena bentuk dan warna bunganya yang menarik. Dari 25.000 jenis anggrek yang ada di seluruh dunia, diperkirakan 5.000 jenis diantaranya tersebar di Indonesia. Anggrek banyak tumbuh di sekitar hutan tropis di Indonesia. Salah satu kawasan yang sangat terkenal dengan anggreknya adalah Gunung Merapi, Yogyakarta. Di areal kawasan Gunung Api ini terdapat jenis anggrek yang sangat menarik dengan bunga putih dan bercak ungu. Dia adalah anggrek Vanda tricolor atau dikenal juga dengan anggrek pandan. Karena keindahan dari bunganya, anggrek ini sering diambil secara liar langsung dari hutan Merapi, sehingga membuat jumlahnya di alam semakin sedikit. Berkurangnya populasi anggrek di areal Gunung Merapi bukan hanya disebabkan karena manusia, faktor bencana alam seperti terjadinya letusan Gunung Merapi juga menjadi pemicu anggrek Merapi terancam punah. Bahkan dikabarkan beberapa jenis anggrek sudah hilang. Kerusakan anggrek saya kira besar sekali karena terjadinya erupsi yang di situ memang habitatnya anggrek yang sebanyak-banyaknya, kena dampak itu yang sangat besar, dia bisa dikatakan punah. Yayasan Kanopi Indonesia sebagai organisasi yang peduli pada keanekaragaman hayati mencoba menyelamatkan anggrek Merapi dengan cara konservasi. Bersama dengan kelompok tani anggrek lereng Merapi atau Alami, mereka melestarikan anggrek dengan cara mengoleksi, membibit, membudidaya, dan mengembalikannya kembali ke alam. Seperti apa episode konservasi anggrek Merapi kali ini? Simak tuntas liputannya di Bumi ke 1. Sobat Bumi, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang teraktif di dunia. Makanya nggak heran nih kalau gunung api ini meletus, maka ekosistem di sekeliling Gunung Merapi pun bisa menjadi rusak. Nah sebenarnya nih Sobat Bumi, ekosistem ini sih bisa pulih atau recovery kembali secara alami. Namun ada beberapa jenis tanaman nih yang membutuhkan bantuan dalam proses pemulihannya. Contohnya saja seperti anggrek. Karena nih Sobat Bumi, anggrek ini memiliki fase pertumbuhan yang cukup lama. Sehingga kalau nggak dibantu proses pemulihannya, bisa-bisa anggrek Merapi bisa langka nih keberadaannya. Nah mau tahu nggak sih Sobat Bumi informasi lengkapnya seperti apa? Langsung aja simak di obrolannya yang satu ini. Kawasan Merapi merupakan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Pasca erupsi tahun 2010,
habitat di Merapi banyak sekali mengalami kerusakan. Dan yang paling parah merupakan daerah di kawasan lereng selatan, khususnya di daerah Gunung Kinarjo. Di daerah Merapi memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi, salah satunya adalah anggrek. Anggrek merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Karena alasan itulah, maka masyarakat di sekitar sini banyak melakukan pengambilan secara langsung di alam secara besar-besaran untuk diperjualbelikan. Karena alasan ekonomi tersebutlah akan menyebabkan populasi anggrek di alam mengalami penurunan. Di samping itu juga disebabkan oleh faktor alam, salah satunya adalah erosi Merapi yang terjadi secara periodik. Untuk itulah, kami dari Yayasan Kanopi Indonesia bersama dengan masyarakat di sini berusaha melakukan upaya penyelamatan dengan kegiatan konservasi. Bersama dengan kelompok masyarakat di sini, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengambil anggrek di alam, kemudian kita kembangbiakan di sini, kemudian ke depan kita akan melakukan pengembalian ke alam dalam jumlah yang lebih besar. Sebenarnya secara alami, anggrek mampu melakukan recovery sendiri di alam. Namun, karena pertumbuhan anggrek yang sangat lambat dan juga persentase pengembangbiakan yang sangat kecil, kurang dari 1%, maka kita perlu melakukan upaya untuk membantu recovery di alam. Sebagai contoh, anggrek dibudidayakan di sini, kemudian ke depan kita akan mengembalikan ke alam. Kegiatan konservasi anggrek di daerah ini dimulai sejak tahun 2000 yang dirintis oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut tidak berjalan secara efektif. Dimulai tahun 2010, Kanopi bersama dengan anggota masyarakat di sini mencoba mengaktifkan kembali kegiatan konservasi anggrek melalui beberapa kegiatan pelatihan seperti kegiatan pelatihan budidaya, pelatihan pengenalan anggrek, dan juga ekowisata anggrek. Agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih tentang budidaya anggrek sebagai upaya untuk mendukung pelestarian anggrek di alam. Yang terutama itu kita mengembangkan dari jenis-jenis yang mungkin tinggal sedikit atau yang mungkin di sini udah nggak ada, kita budidayakan. Seperti Vanda tricolor itu sangat sulit kita temukan di alam. Bekas erupsi 2010 ini sebagai tanaman endemik yang bisa untuk inang anggrek alam itu sudah punah. Jadi sejauh ini kalau kita ingin mengembalikan ke habitat yang sesuai dengan kehidupan anggrek-anggrek alam, bisa di hutan rakyat, di lahan-lahan kami sendiri. Ya, karena di situ masih banyak pohon-pohon sebagai inang mereka. Sobat Bumi, di Taman Anggrek Indonesia Permai ini, budidaya anggrek dilakukan melalui dua proses, yaitu proses kultur jaringan dan hibridisasi. Nah, dua proses ini nih merupakan cara yang modern dalam membudidaya anggrek. Nah, memang dengan melakukan cara yang modern seperti ini, kita bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Nah, Sobat Bumi, namun tetap aja harus dilakukan dalam keadaan yang aseptis atau steril. Nah, kira-kira nih Sobat Bumi kita kali ini di episode Bumi ke-1 membudidaya anggrek ini secara cara yang modern atau cara yang alami ya? Dan kira-kira nih ada jenis anggrek apa aja sih yang ada di lereng Gunung Merapi tersebut? Penasaran? Saksikan ya di segmen Kuak Kulik yang satu ini. Cara untuk mengambil jenis anggrek di alam adalah dengan cara memisahkan anggrek tersebut dari inangnya. Kemudian kita juga harus mengetahui jenis pohon apa yang dijadikan sebagai inang anggrek tersebut. Hal ini sangat penting diketahui karena secara alami anggrek akan mampu tumbuh di inangnya sesuai dengan jenis anggrek tersebut. Bagian yang kita ambil dari anggrek yang akan kita budidayakan adalah anakan yang ada di pohon inang tersebut. Ini adalah salah satu contoh anggrek tanah atau anggrek terestrial. Jenis ini bernama
Spathoglottis plicata. Ciri-ciri anggrek ini adalah daunnya panjang, kemudian beruas-ruas panjang dan lunak. Namun bagi orang yang belum begitu bisa mengidentifikasi, caranya adalah dengan menggunakan buku identifikasi. Kita ambil yang terutama adalah salah satu ciri khas anggrek ini, dia memiliki umbi yang terletak pada pangkal batangnya. Fungsinya umbi tersebut adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan pada saat musim kemarau. Jenis anggrek ini sangat mudah dibudidayakan di dalam greenhouse dan juga sangat cepat berkembangbiakan. Ini adalah jenis-jenis anggrek yang kita ambil dan akan kita budidayakan dalam greenhouse, baik dari jenis epiphyt maupun dari jenis anggrek tanah atau terrestri. Ya, cara kita membudidayakan, ini setelah media ini tersedia, ini kita tempelkan pada media. Yang sangat kita perhatikan akarnya. Akarnya setelah kelihatan menempel jelas, ini kita tutup akarnya dengan ini sebagai penguat agar dia tidak bergeser kemana-mana. Kemudian agar dia tidak bergeser kemana-mana, akarnya bisa merekat kuat di media, perlu ini kita kancing dengan bambu yang kita buat bilah kecil-kecil. Demikian, ini akar sudah melekat kuat di sini dan sudah tertutup dengan ini. Tinggal kita menempel pada tempat yang telah kita sediakan. Seperti tadi. Kemudian yang satunya ini anggrek tanah, jenis anggrek tanah. Nanti kita tanam juga di dalam pot yang berisi media tanah atau yang sejenis tanah atau humus-humus. Ya, untuk anggrek tanah itu sebaiknya lapisan paling bawah itu arang atau pakis-pakis seperti ini. Ini gunanya agar air tidak menggenang di sini. Karena kalau di sini langsung tanah semua, kemudian lubang-lubang sini tertutup tanah, air akan menggenang di sini, menyebabkan akar itu busuk. Ini dari tadi satu rumpun, karena ini ada 3 batang, kita pisahkan. Dengan cara ini dipotong pakai alat gunting, biar tidak merusak bagian-bagian yang lain. Mungkin seberapa lama kita bisa mengembalikan atau merelokasi ke habitat, ini yang perlu kita perhatikan juga akarnya. Kalau ini tadi akar yang rambut, akar yang kecil-kecil, itu sekitar 4 bulan kalau kita merawatnya dengan rajin, dengan disiram air dengan rajin, ini sudah bisa kembalikan ke habitat semula. Lain halnya dengan anggrek yang akarnya besar seperti ini Vanda tricolor. Ini perlu waktu yang cukup lama, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun kita menunggu akar ini tumbuh, itu baru bisa kita kembalikan dengan baik. Tanaman yang bisa sebagai inang anggrek itu yang menurut pengamatan yang kami lihat di alam, ini paling nggak ada lumut-lumut ini.
karena lumut-lumut ini bisa menyimpan air juga dan menjaga kelembapan akar dari anggrek itu sendiri. Ini kami akan mencoba mengembalikan anggrek ke alam. Ini sebagai inangnya pohon pospa. Ini nanti kita perlu persiapkan ini ijuk. Ijuk ini sebagai pengikat yang paling bagus. Karena kalau kita menggunakan paku itu bisa melukai batang pohon. Menggunakan kawat pun juga melukai batang pohon. Dan tali-tali yang lain kurang bagus. Kalau ini karena dari alam juga, karena dari pohon enau, jadi telah menyesuaikan diri dengan habitatnya anggrek. Untuk pemindahan anggrek yang dari tempat budidaya ke habitat yang dimana dia dulu hidupnya, itu sebaiknya pada waktu musim hujan atau mendekati musim hujan. Jangan sampai di musim yang masih banyak panas atau kemarau. Sobat Bumi, masih ada info menarik seputar konservasi anggrek. Konservasi anggrek sejatinya bisa dilakukan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ merupakan perbanyakan atau pemeliharaan anggrek yang dilakukan langsung di habitat aslinya. Sedangkan konservasi ex situ dapat dilakukan di luar habitat, baik di pekarangan penduduk seperti yang dilakukan kelompok tani anggrek alami ataupun di nursery anggrek seperti yang dilakukan oleh Taman Anggrek Indonesia Permai. Untuk mengembalikan kelestarian anggrek Merapi, peran manusia memang sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan anggrek merupakan tanaman yang sulit berkembang biak secara alami, sehingga sulit memperbanyak diri Sobat Bumi. Beberapa jenis anggrek memiliki struktur bunga yang khas, dengan kepala putik yang terletak di dalam bunga. Kondisi ini menyebabkan serangga maupun angin sebagai media penyerbukan sulit menjangkaunya. Disinilah peran manusia dibutuhkan. Manusia dapat membantu proses penyerbukan anggrek melalui persilangan atau hibridisasi. Di Taman Anggrek Indonesia Permai, perbanyakan tanaman anggrek dilakukan melalui dua cara, yaitu kultur jaringan dan hibridisasi. Teknik perbanyakan kedua cara ini bisa menghasilkan bibit anggrek dalam jumlah banyak, bahkan hingga jutaan. Saat ini koleksi anggrek di Taman Anggrek Indonesia Permai sudah berjumlah ribuan jenis, baik dari spesies lokal dan luar negeri. Nah, Sobat Bumi, bagi kamu yang ingin belajar lebih dalam bagaimana melakukan konservasi anggrek secara ex situ, kamu bisa belajar langsung di Taman Anggrek Indonesia Permai yang ada di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur. Keberadaan pohon inang bagi anggrek sangatlah penting. Pada permukaan batang ini, secara alami telah ada jamur yang disebut dengan mikorizа. Adanya jamur mikorizа tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi perkecambahan biji-biji anggrek di alam. Anggrek selalu memiliki jenis pohon inang yang sangat spesifik, sehingga keberadaan pohon inang sangat penting bagi pertumbuhan anggrek dari mulai dia berkecambah sampai dengan dia tumbuh menjadi dewasa. Secara alami, anggrek memiliki peranan penting di dalam ekosistem. Salah satunya adalah sebagai indikator lingkungan. Keberadaan anggrek erat kaitannya dengan beberapa hewan-hewan penyerbu. Jika keberadaan anggrek di alam sudah punah ataupun hilang, kemungkinan juga hewan-hewan penyerbu yang menggantungkan hidupnya untuk mendapatkan makanan dari anggrek juga akan ikut berpengaruh ataupun juga bisa hilang. Selama kegiatan konservasi yang sudah kami lakukan di sini, saat ini sudah membuahkan hasil.
Salah satunya adalah koleksi anggrek yang ada di greenhouse ini. Koleksi anggrek di dalam greenhouse ini merupakan satu-satunya koleksi anggrek yang paling lengkap untuk kawasan Merapi. Ke depan, koleksi ini bisa dijadikan sebagai induk untuk diperbanyak, kemudian hasilnya dikembalikan ke alam. Untuk konservasi anggrek itu perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian berbagai plasmanupa yang ada. Dengan harapan dengan kelestarian berbagai plasmanupa itu anak cucu kita di masa depan tidak hanya tinggal cerita. Sobat Bumi, ternyata anggrek gak hanya menjadi tanaman primadona di Indonesia saja, tapi negara Thailand atau yang lebih dikenal dengan negara gajah putih juga memiliki ketertarikan tinggi terhadap tanaman yang satu ini. Bukti nyatanya saja nih, mereka sering banget mengadakan pameran anggrek. Nah, mau tahu info seru dan lengkapnya seperti apa? Tetap saksikan segmen berita lingkungan yang satu ini. Sobat Bumi, Thailand sebagai salah satu negara tropis juga diberkahi oleh ragam jenis anggrek yang menawan. Negara dengan ikon gajah putih ini memiliki 1.125 jenis anggrek. Ketertarikan masyarakat Thailand pada anggrek sudah terbangun sejak tahun 1960-an. Dan kini, setiap tahun negara ini sering mengadakan pameran bunga anggrek. Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise menjadi salah satu pameran anggrek yang rutin diselenggarakan. Warna-warni anggrek dalam pameran ini sangat beragam, mulai dari warna yang soft, gading, merah muda, ungu, kuning, dan banyak lagi. Bentuk anggreknya pun tak kalah menawan Sobat Bumi, mulai dari yang kecil hingga yang berukuran besar ada di pameran ini. Siam Paragon Bangkok Royal Orchid Paradise menjadi ajang pengenalan jenis-jenis anggrek di Thailand, baik yang endemik maupun yang hibrida atau persilangan. Seorang wisatawan dari Belanda bernama Mike van Deudekorn merasa takjub dan senang mengunjungi pameran ini. Dia menemukan banyak jenis anggrek yang tidak pernah ia temukan di negara asalnya, yaitu Belanda. Pameran ini juga dilaksanakan sebagai apresiasi kepada semua petani bunga anggrek yang dengan sabar merawat bunga-bunga indah ini. Anggrek dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki perkembangan yang lama, sehingga dibutuhkan kesabaran untuk membudidayakannya. Sobat Bumi, nambah lagi ya informasi lingkungan seputar anggrek dari episode kali ini. Semoga nih dengan adanya konservasi yang dilakukan oleh Sobat Bumi kita di episode kali ini bisa menyelamatkan keanekaragaman hayati anggrek Merapi. Sobat Bumi di rumah yang belum follow Twitter Bumiku 1, langsung aja ya follow di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya seperti episode kali ini setiap minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!